Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Selanjutnya, mari kita bahas tentang gas ideal. Gas ideal itu dikatakan bahwa suatu gas itu ideal jika memenuhi persamaan, yaitu persamaan PV sama dengan RT. P itu adalah tekanan, V itu adalah volume jenis, ini adalah konstanta gas, kemudian ini adalah temperatur absolut. Ya, ini keterangannya. P itu tekanan, tapi dalam absolute pressure, ya, bukan gauge pressure. Kemudian T itu adalah absolute temperatur, berarti temperaturnya dalam Kelvin atau Rankine. Dan kemudian R itu adalah konstanta gas. Nah, untuk konstanta gas itu bisa menggunakan persamaan ini. Ya, R sama dengan RU per M. Ya. RU itu adalah universal gas constant, di mana RU itu sama untuk semua gas. Ya, sama untuk semua gas. Kemudian M itu adalah molar mass. Nah, nilai dari RU yang sama untuk semua gas di situ adalah ini. Ya, 8,31447 kJ per kilomol Kelvin sama dengan ini kilopascal dalam satuan kilopascal, meter kubik per kilomol Kelvin, ya, dalam bar meter kubik kilomol Kelvin, dan selanjutnya. Nah, ini adalah konstanta universal gas, ya, sama untuk semua jenis gas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah uap dari air itu bisa dianggap sebagai gas ideal? Nah, uap itu bisa dianggap sebagai gas ideal jika persentase errornya itu di bawah dari 1%. Nah, untuk atau persamaan untuk mencari errornya itu adalah ini. Ya, di mana adalah nilai absolut, ya, atau nilai mutlak dari nilai volume jenis yang didapat dari tabel dikurangi volume jenis yang didapat dari persamaan gas ideal tadi, yaitu PVRT tadi. Ya, itu dicari besarannya pada temperatur tekanan tertentu, dicari dalam tabel, kemudian dihitung dengan persamaan gas ideal, nah itu dikurangkan. Nah, nilai mutlaknya itu berapa? Kemudian dibagi dengan nilai yang ada pada tabel dikalikan 100%. Nah, jika persentase errornya itu di bawah 1%, maka dikatakan atau dapat dikatakan bahwa uap air tersebut adalah ideal gas atau gas ideal. Nah, daerah uap air yang bisa dianggap gas ideal itu didapatkan adalah seperti ini. Dengan persamaan ini, maka daerah gas ideal atau daerah uap air yang bisa dianggap
gas ideal itu adalah di sini. Ya. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bahwa uap air itu bisa dianggap gas ideal itu jika dia berada pada tekanan rendah. Ya, tekanan rendah di sini. Tekanan rendah semua ini. Ya, temperaturnya adalah seperti ini, bebas. Ya, ini. Jika tekanannya rendah, maka akan menghasilkan persentase error yang nilainya lebih kecil dari 1%. Ya, dari persamaan ini, maka didapat inilah daerah di mana water vapor bisa dianggap sebagai gas ideal. Selanjutnya, mari kita bahas tentang compressibility factor yang dinotasikan dengan huruf Z. Nah, definisi dari compressibility factor itu adalah nilai deviasi terhadap sifat gas ideal. Nilai dari deviasi suatu gas terhadap sifat gas ideal. Nah, untuk mencari nilai Z itu bisa menggunakan rumus seperti ini. PV sama dengan ZRT. Ya, ZRT. Atau dengan rumus yang lain adalah volume jenis aktual dibagi dengan volume ideal. Ya, ini dari rumus gas ideal, PV sama dengan RT, ini adalah dari tabel, dari aktualnya. Nah, untuk gas ideal, itu Z-nya itu adalah sama dengan 1. Nah, cara lain, selain rumus di atas, untuk menentukan nilai Z, yaitu dengan menggunakan persamaan PR sama dengan P per TCR, dan TR sama dengan T per TCR. Dengan menggunakan pasangan PR dan TR, kita bisa menentukan atau mencari nilai Z. Ya. Nah, PR itu adalah reduced pressure, ya. Kemudian TR itu adalah reduced temperature. Nilai Z dari semua gas jika menggunakan PR dan TR itu akan sama jika berada pada PR dan TR yang sama. Ya, nilai Z untuk semua gas itu akan sama jika berada pada PR dan TR yang sama. Nah, inilah tabel atau grafik, maksud saya grafik yang bisa digunakan untuk mencari nilai Z. Ya, di sini ordinatnya adalah Z, ya, compressibility factor. Di sini adalah reduced pressure. Nah, ini itu adalah garis-garis ini. Itu adalah garis-garis TR. Ini TR, ini TR. Sedangkan ini garis-garis ini adalah garis VR. Ya, ini VR, pseudo reduced specific volume VR. Ini adalah nilai-nilai VR. Nah, dengan memotongkan nilai PR dengan garis TR ini, maka kita bisa mencari nilai Z. Ya. Nah, ini untuk digunakan untuk low pressure, di mana PR itu lebih kecil dari 1. Ya. Antara 0 dan 1. Nah, untuk grafik ini, itu digunakan kalau nilai PR-nya itu di antara 0 sampai dengan 7. Ini adalah PR. Ya, PR-nya. Kemudian ini adalah Z-nya. Kemudian TR-nya itu adalah ini. Ini TR-nya, garis TR-nya. Sedangkan garis ini adalah garis VR. Ya. Nah, nilai PR-nya itu antara 0 sampai 7. Nah, dengan memotongkan PR dengan TR,
itu bisa mencari nilai Z-nya. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.